Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat, lingun nalatai, salam sujud, karende malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat para Dewan Juri Orasi Ilmiah kategori dosen dan mahasiswa Universitas Palangkaraya dalam rangka Disnatalis Universitas Palangkaraya ke-59 beserta seluruh peserta orasi ilmiah yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Juliati Ramadhani dengan NIM 223010420007, mahasiswi dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dengan program studi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan orasi ilmiah tentang isu-isu lingkungan yang mengkhawatirkan, yang berjudul Peran Pemuda Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global. Teman-teman mahasiswa sekalian pasti sering mendengar istilah global warming atau pemanasan global. Di tengah isu pemanasan global yang sekarang ini, dampaknya kini semakin sering kita rasakan, bahkan mulai menjamah negara Eropa dan Amerika. Ternyata, kasus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia justru terjadi semakin parah. Begitu pula arah kebijakan pemerintah yang malah menguntungkan kapitalisme dan membahayakan masa depan lingkungan hidup. Ilmuwan IPCC memberikan peringatan berupa kode merah bagi umat manusia. Apakah hal ini masih bisa dianggap remeh? Tentu saja, hal ini sama sekali bukan hal yang remeh, apalagi sampai disepelekan dan tidak dipedulikan. Pasalnya, peringatan ini bukan hanya ditunjukkan untuk beberapa negara saja, melainkan untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Apabila kita mengindahkannya, maka pemanasan global akan menjadi penyebab bencana cuaca ekstrim di seluruh dunia ini dalam waktu 20 tahun ke depan, dan beresiko tidak lagi dapat dikendalikan. Sering kita saksikan hujan dengan intensitas tinggi di kota-kota, terutama di kota Jakarta, bahkan di Kalimantan pun banyak. Di antaranya sampai mengakibatkan banjir, dan di luar Kalimantan ini bahkan ada daerah yang terkena musim kemarau yang panjang sehingga menjadi penyebab kebakaran skala besar. Perubahan iklim ini akan merubah ritme musiman yang bisa mengakibatkan penurunan produktivitas hasil tani secara signifikan. Maka petani pun akan memiliki resiko gagal panen yang semakin tinggi. Sayangnya, kondisi lingkungan hidup di Indonesia sekarang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hutan di Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif. Aktivitas ini secara langsung akan ikut serta memperparah laju pemanasan global dan mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat adat. Entah berapa juta lahan di Indonesia ini sudah dieksploitasi per tahunnya. Entah sudah berapa juta orang yang meninggal karena dampak dari kerusakannya. Karena itu teman-teman mahasiswa sekalian, kita sebagai pemuda penerus generasi bangsa, mari kita ikut serta menjaga alam kita yang tercinta ini. Jangan sampai dia terluka, apalagi murka terhadap kita yang semena-mena dengan alam. Jangan sampai jeritan sesal dan derita manusia terdengar di telinga kita akibat ulah yang kita perbuat sendiri. Sudah saatnya kita bisa ikut serta mencegah hal tersebut terjadi semakin meluas dan berdampak bagi banyak orang. Kita bisa memulainya dengan merubah kebiasaan diri sendiri.
Kita bisa melakukan penghematan listrik, jangan terlalu berlebihan dalam penggunaan listrik. Kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan dengan menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki jika jaraknya dekat. Kita bisa memanfaatkan layanan transportasi umum yang ada dan jangan membuang sampah sembarangan, apalagi itu sampah plastik. Serta kita juga bisa ikut serta dalam menanam pohon di lingkungan sekitar kita, agar bisa membantu meredam kenaikan gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama dari pemanasan global dan perubahan iklim. Mahatma Gandhi pernah berkata, jika kita bisa merubah diri kita sendiri, maka dunia akan berubah. Ketika seseorang merubah kelakuannya, maka kelakuan dunia terhadapnya pun ikut berubah. Kita tidak perlu menunggu hingga orang lain berubah. Karena itu, mulailah dari saya, kita, lalu mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hidup pemuda-pemudi Indonesia, hidup bangsa Indonesia, terus semangat dalam mengembangkan Republik Indonesia. Ayo kita saling bahu-membahu menjaga kelestarian alam, juga saling mendoakan satu sama lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.